Halo, apa kabar pemirsa TVRI Parlemen? Berjumpa lagi di Kabar Nusantara dan tentu saja bersama saya Anggun Karini dan rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Kali ini kita akan membahas nih bagaimana beberapa belakangan ini berita terkait dengan bagaimana ada di sejumlah daerah ini banyak sekali yang melakukan percobaan bunuh diri. Seperti kita ketahui ada TJS remaja 18 tahun ini terjun dari jembatan Soekarno-Hatta ataupun juga nih beredar juga di media sosial warga yang melakukan aksi penyelamatan seorang perempuan di daerah Kota Malang. Dan sudah hadir bersama kami ini dokter spesialis kesehatan jiwa dari Yankes DPR RI, Dr. Galuh SPKJ. Halo dok, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Nah, dok, kalau kita melihat fenomena banyak sekali di media-media di sini bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan kesehatan mental. Tapi melihat kasus yang paling terakhir ini ada seorang remaja yang justru mengakhiri hidupnya dengan ya mungkin menurut kita itu cara yang sangat tidak baik. Kalau dokter melihat fenomena tersebut bagaimana? Ya memang kasus-kasus depresi apalagi dengan kecenderungan menyakiti diri atau bunuh diri itu merupakan salah satu kasus yang paling banyak ditemui di setting klinis gitu ya. Artinya dirawat jalan, terus emergensi atau rawat inap, depresi memang termasuk yang paling tinggi dari dulu. Terus kenapa kok sekarang kesannya seolah-olah tambah lama tambah banyak? Mungkin ada peranan dari ya satu dari dinamika generasi sekarang gitu ya, kan katanya beda generasi beda struggle. Jadi kayaknya memang sekarang ini ada hal-hal tertentu yang bikin terutama generasi muda, kemudian lebih rentan mengalami kondisi depresi ini. Kemudian yang kedua, kalau dulu itu kan biasanya misalnya ada peristiwa-peristiwa seperti ini, ada orang mencoba menyakiti diri atau bunuh diri, ya biasanya, tunggu pemberitaan dari media gitu kan, Oke. orang-orang baru bisa menyaksikan. Tapi, semakin ke sini tiap orang punya smartphone sekarang, kameranya juga udah bagus, jadi tiap kali ada peristiwa seperti itu langsung, direkam Di-upload, kemudian di-share. iya betul, di-share di sosial media dan masif gitu ya pemberitaannya, jadi seolah-olah kok jadi tambah banyak, kasus-kasus seperti ini. Bagusnya adalah tadi yang sudah dikatakan memang awareness masyarakat jadi lebih tinggi gitu, mereka mau belajar tentang sebetulnya yang terjadi apa sih di balik fenomena ini, yang mendasarinya apa, kemudian mereka juga belajar, gangguan jiwa yang, banyak terjadi di masyarakat umum itu apa. Mereka juga belajar bagaimana caranya menjaga kesehatan mental mereka. Terus bagaimana caranya melakukan psychological first aid misalnya ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi, memang tidak dipungkiri ada juga yang, masih kurang mau membahas atau kurang mau, cari tahu secara lebih dalam gitu ya. Jadi begitu lihat, oh ini pasti karena anaknya kurang tough nih, atau ini pasti karena kurang iman dan lain-lain gitu. Jadi memang, ya sekarang dinamikanya seperti itu sih kesehatan mental di Indonesia. Oke, tapi kalau misalnya dari dokter sendiri misalnya mendengarkan keluhan-keluhan dari pasien yang menceritakan, ceritanya gitu, apa sih sebagai faktor-faktor apa yang menentukan sebagian banyak atau sebagian besar dari pasien-pasien yang berkonsultasi dengan dokter? Ya, kalau faktor yang, menyebabkan sebetulnya di dunia kedokteran baik penyakit fisik atau gangguan jiwa, itu kita mengenal namanya konsep, biopsikososial. Oke. Jadi ada faktor biologis yang mendasari, psikologis dan juga sosial. Misalnya kalau biologis ya dia punya kerentanan genetis genetis tertentu misalnya, atau dia punya penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Keturunan juga ada faktornya. Kemudian kalau yang psikologis ya bagaimana caranya dia, menghadapi stresor, kepribadian dia seperti apa. Terus, pembelajaran yang dia dapatkan dari kecil sampai sekarang seperti apa. Sosial ya contohnya, lingkungan dia yang selalu berubah dari waktu dia kecil sampai usianya dia sekarang. Termasuk juga pola asuh dari orang tua dan lain-lain. Jadi kalau kita mau cari tahu tentang penyebab, sebetulnya kita nggak bisa pinpoint satu hal, oh Oke. penyebabnya karena A atau karena B, tapi karena faktor-faktor itu. Tapi kalau faktor pencetus memang biasanya ada. Faktor pencetus, bisa jadi karena hal-hal yang sifatnya itu, katastrofik. Artinya misalnya dia mengalami, korban dari, bencana alam, atau dia korban kekerasan, atau dia korban kecelakaan, atau, faktor-faktor lain yang sifatnya lebih dari sehari-hari, kayak gitu. Misalnya, itu ya ada faktor perundungan biasanya sekarang banyak, terus, sesimpel mungkin dia nggak lulus ujian, atau dia tidak naik kelas,
atau misalnya ada kematian dalam keluarga, perpisahan dalam keluarga, itu semua bisa jadi faktor pencetus terjadinya gangguan jiwa. Oke. Kalau melihat dari tadi kan disebutkan bahwa ini ada perundungan. Nah, ini kan berakhir pada depresi bagi si penerima perundungan tersebut. Nah, tapi apa sih kaitannya dari depresi tersebut ke arah menyakiti diri sampai hingga mengakhiri hidup? Ya, ya, pada depresi itu jadi ada spektrumnya memang. Ada yang kondisinya masih ringan, ada yang sedang, ada juga yang sudah berat. Nah, pada kondisi depresi yang sudah berat biasanya memang ditandai dengan pikiran-pikiran tentang kematian. Baik caranya seperti apa, metodenya bagaimana, bahkan percobaan untuk mengakhiri hidupnya itu. Kalau untuk menyakiti diri sebetulnya dia spektrumnya lebih luas gitu. Jadi menyakiti diri tidak hanya terjadi pada depresi, tapi misalnya pada kondisi mental yang lain kayak gangguan kepribadian misalnya. Jadi ada individu-individu yang bawaannya tuh menyalahkan diri sendiri Oke. gitu, dan karena dia pengen menghukum dirinya sendiri on quote, dia jadi melakukan tindakan menyakiti diri itu, kayak gitu sih. Oke, Dok, ini kan kalau misalnya mungkin, pemirsa dan juga dokter, kalau kita ngeliat di Twitter itu ada Aks FM atau manifest-manifest yang seringkali misalnya masyarakat ataupun juga generasi-generasi mungkin milenial, Gen Z, ini sering malah curhatnya ke manifest atau ke Aks FM itu terkait dengan bagaimana menurut pandangan teman-teman di Twitter, di dunia maya ini terhadap satu kondisi tertentu, seperti itu. Nah, ini melihat kondisi seperti ini nanti malah bahkan banyak yang men-judge atau malah mendapatkan bullying baru, itu sebenarnya hal pertama kalau misalnya kita merasa bahwa kita punya gangguan kesehatan mental, apa yang harus kita lakukan? Iya, yang dilakukan oleh orang-orang itu mungkin saking bingungnya mereka nggak tahu mau sharing ke siapa, kemudian kalau mau sharing ke profesional kesehatan mental juga ya stigma gangguan jiwa di Indonesia kita nggak bisa bohong kalau itu masih tinggi gitu ya. Jadi kalau kita merasa ada yang salah dalam diri kita, sekarang itu sudah banyak, website-website yang official dari Kemenkes, bisa menyediakan, screening. Artinya dia tidak mengatakan bahwa oke orang ini terdiagnosis A, B, C, tapi oke dia ada faktor risiko untuk mengalami gangguan jiwa tertentu. Bisa diakses di website Kemenkes atau websitenya PDSKJI. PDSKJI itu perkumpulan, dokter kesehatan jiwa di seluruh Indonesia. Di website PDSKJI juga ada, tool screening yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Kemudian satu lagi tools yang mungkin bisa saya sarankan namanya SRQ29. Oke. Jadi SRQ itu Self Rating Questionnaire. Di situ ada 29 pertanyaan, sama fungsinya untuk menyaring bukan untuk mendiagnosis apakah individu ini mengalami gangguan jiwa tertentu atau tidak. Kalau misalnya hasilnya ya didapatkan ternyata resiko tinggi, ada baiknya memang berdiskusi pada profesional kesehatan jiwa seperti psikolog klinis atau ke psikiater juga bisa. Jadi kita nggak boleh mendiagnosis diri kita sendiri nih, kita anxiety atau kita mengalami gangguan itu nggak boleh ya, Dok, Iya, ya? heeh. Harus berkonsultasi dengan, yang expert di bidangnya yang juga mungkin nanti bisa menyarankan hal-hal terkait dengan tersebut. Kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana mengenal kesehatan mental tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara. Ya, pemirsa tadi kita sudah membahas beberapa pembahasan terkait dengan kesehatan mental dan juga ini faktor-faktor penyebabnya lahirnya keinginan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidup. Nah, Dok, tapi kalau misalnya kita melihat yang sudah terjadi banyak-banyak kasus disebutkan bahwa ini sebenarnya selalu bahkan ada beberapa tingkatan level. Nah, kalau kita melihat dari keinginan ya, seberapa sering sih frekuensi keinginan untuk menyakiti diri apabila dia memang sudah memiliki, diagnosanya gitu. Kalau untuk frekuensi sih sebetulnya berbeda ya dari individu satu dengan individu lain. Intinya apabila, frekuensi atau urge untuk melakukan hal tersebut semakin lama semakin banyak, kemudian semakin sulit untuk ditahan, apalagi dia semakin, ya sulit membedakan antara realita atau itu hanya pikirannya saja, tentunya itu sudah termasuk ke, dalam kondisi yang lebih berat kayak gitu. Jadi
setiap kali ada pikiran untuk mengakhiri hidup atau pikiran yang terkait dengan kematian itu sebetulnya sudah masuk ke gawat darurat psikiatri namanya. Jadi apabila ada ya individu-individu yang mengalami hal tersebut, ada baiknya langsung diberikan pertolongan secara agresif gitu supaya ya nggak kejadian betulan gitu kan. Mendeteksinya bahwa itu sudah akut itu seperti apa, Dok? Deteksinya ya tentu kita tanyakan. Ada orang yang takut nanti kalau saya tanya malah dia jadi kepikiran untuk melakukan itu. Padahal sebetulnya nggak begitu. Kan kita tanya untuk mengetahui sebetulnya yang ada di pikiran dia itu apa. Jadi kalau kita tanyakan apakah ada pikiran mengenai tindakan bunuh diri dan ternyata ada, ya sebaiknya langsung dibawa ke unit gawat darurat terdekat misalnya, supaya bisa mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Oke. Ini kan juga banyak kasus yang terjadi bunuh diri ini sampai akhirnya sudah meninggal beberapa hari, misalnya di kosan seperti itu, ataupun juga banyak sekali misalnya kasus bunuh diri ini terjadi pada orang-orang yang mungkin introvert ataupun tertutup, tidak mau bercerita atau tidak bersosialisasi. Sebenarnya hal apa nih yang harus kita sadari sebagai seorang sahabat atau teman terdekat yang kira-kira nih teman kita punya isu terkait dengan kesehatan mental? Iya, ya ada baiknya memang kita lebih memperhatikan ya keluarga terdekat kita atau teman-teman ataupun kerabat terdekat kita apabila mereka mengalami gangguan perilaku atau perubahan perilaku, atau ada perubahan dari moodnya mereka atau ada perubahan dari pola pikirnya mereka yang menetap. Biasanya tuh lebih dari 2 minggu. Kita lihat misalnya kok dia jadi lebih murung ya, jadi lebih sering menangis, nggak ada apa-apa tiba-tiba nangis. Tiba-tiba nangis gitu ya? Betul, atau moodnya jadi lebih sering berubah, jadi lebih mood sering swing. marah-marah, senggol bacok kayak gitu-gitu ya, itu sebetulnya salah satu tanda juga. Atau dia jadi lebih menarik diri, biasanya suka sosialisasi, suka melakukan hobinya, ini kok jadi lebih sering di kamar aja, diem-diem aja, itu warning sign juga. Kemudian kemampuan dia untuk mengurus dirinya sendiri juga jadi terganggu, jadi nggak mau makan, terus mungkin lebih banyak tidur atau malah nggak bisa tidur, jadi rawat dirinya nggak bisa, nggak mandi berhari-hari misalnya seperti itu salah satu warning sign-nya juga. Kemudian kalau dia ada perubahan perilaku lain misalnya kok jadi lebih aneh ya dibandingkan yang biasanya ngomongnya jadi lebih ngaco. Atau ya tadi itu ada pikiran-pikiran atau perkataan seputar kayaknya pengen udahan aja, pengen pergi aja, pengen mengakhiri hidup seperti itu warning sign yang sebaiknya diketahui oleh banyak orang supaya ya individu-individu dengan depresi ini bisa mendapatkan pertolongan. Oke, jadi itu faktor-faktor yang misalnya mungkin Anggun ataupun ya Uki juga dan pemirsa di rumah melihat bahwa orang-orang terdekat kita memiliki salah satu faktor itu gitu ya, Anggun ya? Tapi kalau misalnya kita membuka lagi nih ya, di era digital ini kan juga banyak sekali orang justru lebih suka mencurahkan perasaannya itu di media sosial. Nah kalau dokter nih melihat bahwa dari peran media sendiri dalam proses kesehatan mental yang ada di Indonesia sendiri ya, ini dari faktor mendorong dan juga mencegahnya ini apakah sangat efektif bisa dilakukan? Bagusnya adalah sebenarnya gini, teknologi ya seperti pisau bermata dua gitu ya. Artinya dengan exposure yang bisa dibantu oleh teknologi tentunya kalau diolah dengan tepat itu bisa membantu banyak sekali orang. Kayak sekarang kalau kita lihat semakin banyak platform yang menyediakan layanan untuk gangguan jiwa atau untuk kesehatan mental gitu ya. Layanan dari psikologi, dari psikolog atau misalnya ya platform video konsultasi itu kan bisa membantu sekali. Namun ya itu terkadang kalau orang tidak paham kemudian membaca curhatan tentang orang yang sebetulnya membutuhkan bantuan untuk ya itu ya memecahkan masalahnya, mereka tidak paham dikiranya orang ini hanya caper aja atau ya pengen cari sensasi dan lain-lain. Atau kadang kita juga malah dianggap kepo gitu kadang juga. Betul, iya. Kalau memang caranya kurang tepat atau salah ya pasti bisa menimbulkan itu ya salah paham di antara kedua pihak ini gitu. Jadi memang ada baiknya untuk masyarakat lebih mau mengenal tentang gangguan jiwa itu sebetulnya apa, penyebabnya apa, bukan karena semata-mata kurang iman misalnya atau karena orangnya memang lemah gitu, tapi it's more than that gitu. Harus lebih banyak belajar mengenai apa yang mendasari cara pertolongannya seperti apa supaya ya Indonesia menjadi lebih sehat mental harapannya. Kadang-kadang tuh kalau anak-anak zaman sekarang tuh mereka belum tahu diagnosa yang ada di diri mereka apa, tapi mereka langsung posting gitu kan. Saya menderita ini nih, jangan-jangan itu yang jadi mengkhawatirkan. Sama halnya misalnya apa yang harus dilakukan, misalnya kita punya teman itu kan misalnya dia pengen, sebenarnya banyak orang yang sebenarnya butuh cuman didengerin aja, bukan butuh untuk dijudge atau akhirnya wah lo kayaknya mesti sholat lebih rajin dan segala macam. Sebenarnya bagaimana cara kita menanggapi teman-teman yang misalnya memiliki kesehatan resiko ataupun juga kesehatan mental itu, Dok?
Iya, bener banget tuh, kadang-kadang orang cuman pengen didengerin aja gitu, tidak pengen mendapatkan ya Nggak butuh ujangan-ujangan ya. dan lain-lain gitu ya. Jadi ya harapannya baiknya kita bisa mendengar, bisa belajar menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik seperti apa? Kita dengarkan dengan seksama dan kita cari cara, kata kunci dari cerita si orang itu Oke. apa gitu. Jadi dengerin aja dulu, jangan di-judge dulu, jangan-jangan kamu begini ya, jangan-jangan kamu begitu ya, tapi dengarkan saja, kemudian tawarkan bantuan kepada dia. Kira-kira kamu butuhnya apa? Apakah kamu memang butuh didengerin aja atau kamu, butuh apa? Butuh ditemenin, butuh ada hal-hal lain yang bisa kita, kasih buat kamu gitu. Kemudian, kita hubungkan juga dia dengan pihak-pihak yang bisa membantu dia lebih lanjut. Bisa ke psikolog klinis misalnya, bisa ke psikiater misalnya, supaya ya hal-hal yang terjadi pada orang itu bisa ditata laksana secara lebih lanjut gitu. Kalau misalnya kemudian si pasien ini merasa, ya tapi kan saya belum gila-gila banget gitu lah ya, kenapa kok harus ke psikolog atau ke psikiater? Iya. Ya kitanya juga harus memperkaya diri kita bahwa, kesehatan mental itu tidak hanya yang berat aja, tapi yang ringan-ringan juga banyak dan harus ditata laksana dari sewaktu ringan itu, nggak usah tunggu berat dulu. Oke. Kayak kita, ibaratnya kita samain aja sama gangguan fisik deh, kalau kita darah tinggi, kita kan nggak nunggu serangan jantung Mhm dulu mhm dong baru mhm. berobat, tapi begitu kita tahu kita darah tinggi, ya udah itu diobatin. Sama halnya dengan, kondisi gangguan mental, seperti itu. Jadi kita harus banyak baca, sumber-sumbernya juga yang terpercaya, sehingga kita tahu kondisi, kesehatan mental dan gangguan mental yang biasa terjadi itu apa dan gimana cara membantu mereka. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, menarik sekali ya Anggun ya, dan tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, kembali lagi di Kabar Nusantara masih membahas tentang kesehatan mental yang ada di Indonesia. Ya, Dokter Lulu, kalau kita misalnya tadi sudah membahas faktor-faktor dan bagaimana cara mengatasinya. Sebenarnya juga banyak masyarakat yang tidak, mungkin agak takut ataupun juga terkait dengan biayanya mungkin yang juga mahal dan seperti apa. Sebenarnya ada layanan-layanan tadi mungkin dokter sampaikan juga sebenarnya bisa diakses dengan mudah. Tapi juga misalnya, bisa dengan bayar BPJS atau seperti itu apa gimana, Dok? Nah ya beruntungnya kita di Indonesia untuk layanan kesehatan mental sudah di-cover sama BPJS gitu, Mhm mulai dari obat-obatannya dan juga untuk, proses psikoterapinya. mhm. Kemudian ya dia bisa sama sih seperti penyakit fisik biasa, dia bisa mengurus hal itu dari vaskes 1, kemudian nanti akan dirujuk gitu ya. Jadi kalau nanti di vaskes berikutnya ternyata butuh penanganan lebih lanjut, ya nanti bisa mendapatkan rujukan ke rumah sakit yang tipenya lebih tinggi. Oke. Kemudian itu tadi ya, untuk layanan-layanan yang lain juga sekarang bisa didapatkan lebih mudah melalui platform digital. Namun biasanya kalau digital untuk obat-obatan rasanya masih belum bisa, karena kita kan obatnya tipenya psikotropika ya. Jadi memang untuk persiapannya harus lebih hati-hati. Oke. Kalau misalnya melihat dari, apa ya, stigma-stigma masyarakat, sebetulnya kan ada part-part tertentu gitu yang bisa mencegah atau membuat kita akhirnya menghindari hal-hal tersebut. Tapi kalau misalnya dokter melihat sendiri, apa saran yang akan ditawarkan ke masyarakat agar tidak terjadinya tekanan mental yang ada? Tentunya kita harus lebih bisa mengenal diri kita sendiri ya. Nah, mengenal diri kita sendiri itu seperti apa, prosesnya memang banyak. Contohnya kita bisa lebih memahami bagaimana cara kita berpikir gitu. Oke. Apakah cara berpikir kita ada yang tipenya irasional misalnya, kayak gitu-gitu. Kalau ternyata ada yang irasional ya kita coba untuk, melatih pikiran tersebut jadi lebih rasional. Kalau susah untuk dilatih sendiri atau kalau rasanya gimana ya saya nggak bisa bedain ini rasional sama enggak, ya, ada baiknya untuk minta tolong ke profesional kesehatan jiwa supaya bisa lebih dipandu kayak gitu. Kemudian, mmm, ya kita lebih lebih bisa memperhatikan kondisi kesehatan mental kita gitu ya. Misalnya kalau kita sudah mulai burnout, nggak ada salahnya mungkin, ya taking breaks dulu selama beberapa waktu. Kemudian misalnya kita melakukan hal-hal yang kita suka, mengembangkan skill baru yang kita punya kayak gitu ya. Jadi kan kesehatan mental itu nggak hanya kita bebas dari gangguan, tapi gimana caranya kita bisa
improve gitu. Gimana supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik, individu yang lebih baik, itu sebetulnya bagian dari kesehatan jiwa juga. Oke, tapi dokter melihat sejauh ini bagaimana langkah pemerintah yang sudah pemerintah lakukan untuk akhirnya bisa mencegah ataupun juga akhirnya bagaimana nih kasus bunuh diri ini semakin banyak bisa sudah sesuai dengan yang diharapkan nggak sih, Dok? Ya, tentunya dengan adanya ya bantuan dari BPJS Kesehatan itu sangat membantu gitu ya, karena obat-obatan dari bagian psikiatri memang cukup mahal, jadi masyarakat bisa lebih terbantu dengan adanya BPJS ini. Kemudian rasanya pemerintah juga sedang membangun beberapa layanan untuk jiwa gitu ya, artinya membangun rumah sakit jiwa yang lebih banyak, itu juga cukup membantu. Kemudian rumah sakit swasta juga sekarang sudah diajak untuk bisa memberikan layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Jadi memang diharapkan cakupan untuk masyarakat itu mendapatkan pertolongan untuk kondisi gangguan jiwa bisa lebih terlaksana. Oh, dan kalau misalnya melihat dari cara kerjanya pemerintah mungkin sudah mulai membuka pintu lebar untuk kesehatan mental yang ada di Indonesia ya. Tapi untuk dokter sendiri nih, adakah saran dari untuk pemerintah ataupun juga dari parlemen sendiri bahwa sepertinya harus diadakan part ini, part ini, part ini, part ini? Ya, ya rasanya ya mungkin stepnya masih lumayan panjang ya. Obat-obatan yang di cover BPJS memang belum seluruhnya. Kemudian masih yang obat-obat golongan cukup lama biasanya nih yang disediakan oleh ya BPJS itu. Tentunya harapannya nanti akan ada semakin banyak obat atau jenis terapi yang bisa dimasukkan ke dalam layanan BPJS ini, sehingga ya masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat dari obat-obat yang golongannya lama saja, tapi bisa mendapatkan manfaat dari obat-obatan yang lebih advance, lebih sophisticated gitu ya. Kan tentunya nanti keuntungan yang didapatkan masyarakat akan jadi lebih banyak gitu. Kemudian juga yaitu layanan-layanan untuk rumah sakit jiwa mungkin bisa diperbanyak lagi, karena memang sekarang sudah ada, namun kadang-kadang kita masih kewalahan karena belum cukup untuk bed fasilitasi. occupancy-nya masih agak-agak kurang gitu. Oke, tapi kalau misalnya melihat dari ketersediaan jumlah dokter spesialis kesehatan jiwa ini juga sudah merata atau bagaimana, Dok, melihatnya? Untuk kesehatan jiwa sih masih kurang ya sejujurnya, apalagi memang banyak spesialis yang ditempatkannya di perkotaan Kota-kota saja besar, gitu. Dan juga kalau misalnya nanti mereka ditempatkannya di daerah, problemnya adalah lagi-lagi ke alat-alatnya, prasarana medisnya masih kurang gitu. Jadi mungkin ya itu bisa ditambahkan supaya nanti spesialis-spesialis yang melayani di luar perkotaan atau di daerah-daerah yang lebih terpelosok itu bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk pasien-pasien. Oke. Terakhir, Dokter Lulu mungkin boleh disampaikan ke pemirsa untuk juga masyarakat bagaimana misalnya terkait dengan kesehatan mental ini. Silakan, Dok. Oke. Pada masyarakat Indonesia ada baiknya kita untuk lebih banyak belajar mengenai apa kesehatan mental itu, hal-hal yang mendasari, kemudian gangguan-gangguan yang sering terjadi di masyarakat, dan juga bagaimana caranya untuk membantu orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Orang-orang dengan gangguan jiwa itu bukan berarti dia lebih kurang daripada orang yang lain, namun sama seperti gangguan fisik, dia membutuhkan pertolongan yang lebih supaya dirinya bisa mencapai kemampuan atau mencapai skill yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, rasanya Oke, itu. terima kasih banyak sekali lagi Dokter Galuh SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa dari Klinik Yankes DPR RI. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya Angga Dokter ini pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara dan sampai jumpa. Sampai jumpa.